Wah. 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 Loh. Kok mereka pergi makan nggak ngajak-ngajak aku sih? Wah, nggak bener nih. Iya, mereka kok gitu sih? Aku nih padahal temannya mereka juga loh. Iya. Jangan sih, wow, jangan dengerin dia. Tetap berpikir positif ya. Bisa aja mereka tuh nggak sengaja ketemuan, terus lapar, terus mereka pergi makan sambil nunggu hujan. Kan sekarang lagi musim hujan. Enggak, kamu salah. Salah itu, salah. Salah gimana? Kan bisa aja kan kejadiannya emang seperti itu. Pikiran kamu tuh nggak masuk akal. Nggak masuk akal gimana? Kamu itu negatif terus. Nih, kalau kita mikir itu, yang realistis. Kamu kira hidup ini tuh drakor. Kamu itu yang penuh drama. Kamu itu ya. Kenapa jadi kalian berantem sih? Kalian berdua itu bagian dari diriku juga. Iya. Sorry ya. Ya maaf bun. Ya udah sana baikan. Lanjut mikir nih. Oke. Aku mulai ya. Aku mulai lagi. Coba sih, Won. Sekarang kita pikir baik-baik. Ya. Kamu kira hidup ini itu sesinetron dan sekebetulan itu? Kalau dua orang nggak sengaja ketemu di satu tempat, masuk akal. Ini 4 orang sih, wow. 4 orang nggak sengaja ketemuan di satu tempat. Gak mungkin kalau mereka nggak janjian duluan. Ya bisa aja kan kebetulan. Gak masuk akal lah. Nih, Siwo, coba kamu ingat ya. Mungkin kamu ada salah sama mereka. Jangan Siwo, jangan ingat yang buruk-buruk. Tetap pikirkan hal yang baik dan berkenan aja. Jangan dengerin dia. Itu loh kenyataan. Mungkin ya, wow, mereka sengaja nggak ngajak kamu. Soalnya mereka ngerasa rugi. Kan kamu makannya banyak. Terus mereka sengaja ngepost. Soalnya mereka nggak mau repot-repot bilang kalau mereka nggak mau temenan sama kamu. Benar nggak? Ya nggak gitu juga. Jangan ngadi-ngadi kamu. Nih, mereka itu punya rasa aman sama Ziwao. Jadi mereka yakin Ziwao nggak akan berpikir aneh-aneh. Hei, kenyataan itu sudah terpampang di depan mata. Kamu nggak usah bela-bela. Ziwao, sekarang saatnya kamu tunjukkan kalau kamu bisa bahagia tanpa mereka. Seperti mereka bisa bahagia tanpa kamu. Bener nggak, Wow? Bener nggak? Bener. Mereka memang sudah nggak peduli sama aku. Mulai sekarang, aku nggak akan berteman lagi sama mereka. Wow. Wow. Dipanggil lari aja. Wow, kenapa sih? Wow. Lah, kenapa sih? Kamu itu loh minggu lalu sedih. Minggu ini marah-marah nggak jelas. Cepet tua loh kamu. Kamu tuh kalau ada apa-apa tuh cerita. Kenapa? Aku dengerin. Ngapain aku cerita-cerita sama kamu? Lah, Kalian pergi nggak? Pergi makan nggak ngajak-ngajak aku? oh, yang masalah foto bareng berempat tanpa dirimu. Ya ampun, wow. Itu mas sudah aku chat. Coba deh, cek handphonemu. Coba. Nggak Coba mungkin. lihat. Ya Allah. Coba lihat. Terus. Nah ini nih. Nah. Sudah kan? Kamu yang nggak baca, wow. Ya nggak? Aku yang ngambek nih sekarang nih. Iya. Ya kan? Ya. Makanya jangan overthinking, wow. Overthinking itu nggak baik loh. Tapi Vin, aku sering loh kayak gini. Cuma aku nggak ngerti gimana caranya aku mengatasi overthinking ini. Nah, wow. Gimana kalau misalnya hari ini kita tanyakan sama pester kita yang hari ini begitu luar biasa. Tahu nggak? Pester kita yang gaul, keren abis, pokoknya
Gimana kalau kita panggil bareng-bareng aja? Boleh. Kita panggilkan, kita kasih tepuk tangan yang luar biasa untuk Pastor Mil. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa. Wah, bener nih. Iya, Yaudah. hari ini Pastor Mil datang ke tempat ini, wow. Oke, aku kalau gitu sekalian mau tanya-tanya. Oke, aku juga. Mantap. Mana ya Pastor Mil ya? Pastor. Ah. Nah. By the way, kacamata kamu keren banget ya. Silakan duduk Pastor. Oke. Silakan duduk, Pastor. Gimana kabarnya Pastor Mil? Baik, luar biasa. Nah, Pastor, hari ini mau tanya banyak hal nih. Karena temanku ini sering overthinking, Pastor Mil. Tadi aja dia marah-marah. Minggu lalu dia sedih, Pastor Mil. Masa tiba-tiba gitu nggak ada angin, nggak ada hujan. Dia sedih, Pastor Mil. Tuh, tanya gitu tuh, ya. silakan. Iya deh kalau gitu. Pastor, aku mau tanya. Sebenarnya tuh apa sih perbedaannya overthinking sama antisipasi? Oke, hari ini kita mau belajar apa sih sebenarnya? Overthinking. Tentang overthinking. Gitu ya. Boleh saya lihat catatan ya? Boleh, Pastor. Pastor, Saya boleh. juga lihat catatan, Pastor. Oke, bisa tolong nggak teman-teman yang di sound untuk suara teman-teman ini bisa keluar di depan ya? Karena saya nggak kedengeran. Oke, tadi pertanyaannya apa? Ulangin. Jadi itu apa sih sebenarnya perbedaannya overthinking sama antisipasi? Oke. Kalau dari saya ya, overthinking sama antisipasi itu beda banget. Sangat-sangat berbeda. Bedanya tuh di mana sih? Bedanya dari awal start pemikiran itu dimulai. Jadi kalau bicara bangunan pasti ada landasan gitu ya. Nah, landasannya kalau dari orang-orang yang overthinking dengan orang yang antisipasi itu beda banget gitu ya. Bedanya jauh banget. Nah, bedanya di mana? Tadi ada diskusi tadi ya, bukan diskusi ya, satu perdebatan di dalam pemikiran kamu. Nah, jelas sekali dari diskusi itu perdebatan yang berbeda adalah kalau yang overthinking itu pikirannya tuh selalu negatif. Oh. Ya, jadi mulainya kalau overthinking base-nya landasannya tuh selalu negatif, apalagi ya, selalu khawatir. Selalu mulainya tuh takut gitu ya, takut. Terus apalagi di sini mungkin perbedaannya kadang-kadang curiga. Nah itu biasanya tipe-tipe orang yang overthinking. Nah itu satu. Nah kalau orang yang mau antisipasi, landasannya itu hal yang positif. Jadi kalau orang antisipasi itu hopeful, selalu penuh dengan pengharapan, selalu ingin membuat jalan keluar atau tindakan itu selalu logical. Kalau tadi yang overthinking itu kadang-kadang illogical, nggak bisa masuk akal, nggak bisa ditegur orang malah galakan dia gitu ya. Jadi kalau orang yang antisipasi itu selalu punya rencana ke depan, selalu lebih berpikir tentang persiapan, preparation, bicara tentang apa yang ingin dicapai gitu. Jadi satu hal yang sangat-sangat positif. Jadi kalau antisipasi positif banget, sedangkan yang overthinking tuh base-nya awal dari pemikirannya tuh negatif. Nah dari situ berakar deh hal-hal yang nggak bagus gitu. Kurang lebih begitu. Nah, Pastor, kita kan sering galau nih, Pastor. Apakah aku ini overthinking atau enggak ya? Apakah aku ini berharap atau ini pikirannya yang berlebihan? Apakah ini kekhawatiranku atau apa? Nah, Pastor bisa nggak tolong disebutkan kira-kira nih konkretnya itu tanda-tanda awal kita kena gejala dari overthinking itu apa, Pastor? Iya, tadi kan saya sebutkan tanda-tanda dari orang yang overthinking tuh. Kalau kita berpikir misalnya ada satu kejadian, tadi kan di-trigger dari satu postingan. Dari satu postingan itu ketika kita ada curiga, ketika kita berpikir negatif, itu satu tanda-tanda tuh, tanda-tanda bahwa kita nih overthinking gitu ya. Dan kadang-kadang ya tadi saya bilang, pikiran kita itu nggak bisa dibilangin sama orang lain. Orang lain di sekitar kita bisa ngelihat kita ini, lu baperan deh, lu kebanyakan mikir terlalu jauh deh, nggak perlu sebenarnya mikir-mikir seperti kayak begitu. Nah kalau udah ada tanda-tanda seperti itu tandanya bahwa kita ini overthinking dari kejadian yang simple mungkin di dalam kehidupan kita. Nah, terus di situ kan khawatir, gambar diri jadi hilang gitu ya. Terus
iyalah teman-teman gue jadi nggak suka sama gue gitu. Jadi mikirnya ke hal-hal yang lebih ke negatif. Itu tanda-tanda kalau orang sedang overthinking. Iya. Nah, kalau misalnya nih ya Pastor, bisa nggak sih, apakah overthinking itu sebenarnya dipicu itu karena ada trauma mungkin di masa lalu? Mungkin bisa juga ya, menurut saya bisa juga. Mungkin kita pernah dikecewakan sama orang, kita mungkin pernah disakiti, kita mungkin ngalamin hal-hal yang buruk lah dalam kehidupan kita gitu ya. Mungkin itu juga bisa jadi salah satu pemicu kita jadi hati-hati, dan bahkan hati-hatinya terlalu hati-hati sampai nggak bisa melumpuhkan gitu ya. Itu orang-orang yang overthinking. Tapi juga saya bisa ngelihat ada orang-orang yang kepribadiannya atau karakternya memang Tuhan desain itu berpikir jauh lebih panjang daripada orang-orang yang lain, berpikir jauh lebih kompleks dari orang-orang lain. Contohnya saya sendiri gitu ya. Saya ini orang yang sebenarnya kalau dibilang overthinking, tapi overthinking yang antisipasi tadi ya, yang positif gitu ya. Saya berpikir tuh jauh banget, kompleks banget kadang-kadang. Tuhan kasih kemampuan di dalam diri saya untuk bisa lihat jauh ke depan. Contoh, saya itu udah nyicil rumah itu karena takut nggak bisa beli rumah itu dari umur 22. Jadi orang-orang baru lulus kuliah belum mikirin soal KPR, saya tuh udah KPR rumah. Jadi karena takut gitu ya, nanti kalau menikah nggak punya rumah, nanti itu gimana gitu ya. Jadi saya sendiri orang yang kalau dibilang overthinking, tapi overthinkingnya diarahkan ke satu yang positif. Dari karakter saya memang ngelihat, wah nih kalau ke depan ini kalau diginiin terus gitu ya, itu pasti akan jadi sesuatu yang ujung-ujungnya nggak bakal bagus gitu ya. Nah karena saya punya kemampuan itu, saya berpikir dan mempersiapkan. Hari ini anak saya anak AOG juga nih ada di sini gitu ya, belum selesai kuliah gitu ya. Tapi saya sama istri saya sudah mempersiapkan istilahnya pekerjaan mereka. Nanti kalau udah lulus kuliah kita mempersiapkan rumah juga untuk mereka kalau sampai mereka udah selesai atau mau menikah gitu ya. Jadi berpikirnya 10 tahun, 20 tahun ke depan. Is it overthinking? Iya, tapi digunakan untuk sesuatu yang positif gitu ya. Jadi saya secara kepribadian, secara karakter juga orang yang overthinking gitu. Tapi nggak baperan jadinya, nggak baperan. Jadi tadi kan ditanya mungkin bisa dari trauma, iya. Tapi juga mungkin dari desainnya Tuhan di dalam diri kita untuk kita ada karakter atau pribadian yang overthinking itu. Kurang lebih begitu. Oke, Pastor. Nah, Pastor, dengan selain trauma tadi ya, tapi kan dengan bertambahnya umur kita, nah seperti anak-anak sekarang itu kan dari kuliah lalu bekerja atau dari SMA lalu kuliah. Nah, dengan bertambahnya umur itu kan pikiran kita semakin banyak yang kita pikirkan gitu, Pastor. Lingkungan juga bisa mempengaruhi kita, membuat kita tuh semakin banyak pikiran gitu. Dan masa depan gimana ya nanti ya, terus nanti kalau ini begini gimana, ini begini. Nah, gimana Pastor untuk kita tuh mensiasatin dari itu semua. Selain kalau misalnya trauma di masa lalu kita nggak punya nih, tapi overthinking ini datang karena lingkungan kita, karena himpitan ke masa depan itu kayak takut, gelap dan sebagainya. Gitu. Yeah. Normal sih kalau kita khawatir, kita takut gitu ya. Jadi strategi yang biasanya saya lakukan kalau saya lagi, wah ini sesuatu pikiran yang mengganggu saya, yang membuat saya down, yang membuat saya pikirnya terlalu jauh gitu. Yang saya lakukan adalah biasanya saya berdiam diri gitu ya. Kayak tadi tuh ya ada debat-debat itu. Nah debat-debat itu kan kelihatan kan, kelihatan sekali conversation di dalam pikiran kita. Nah, saya juga ambil disiplin. Kalau itu terjadi, ya udah, yang ada di pikiran saya tulis aja. Tadi kan pasti yang buat ini kan ada skripnya. Ya udah, saya skrip aja. Saya buat skrip dari apa yang mungkin negatif bisa terjadi. Semua kekhawatiran saya, semua ketakutan saya, semua yang saya gumulin, saya tulis gitu ya. Saya tulis aja gitu ya. Kan nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Karena ini kan pemikiran saya sendiri gitu ya. Lalu yang positif, yang harapan saya,
yang saya ingin capai, visi dalam kehidupan saya, itu saya tulis juga gitu ya. Nah saya kombinasikan, saya lihat karena banyak banget di pikiran kita. Dan kalau itu terjadi, kita punya sesuatu yang kita bisa baca, sesuatu yang kita bisa evaluasi, sesuatu yang bisa kita, kayaknya ini terlalu berlebihan istilahnya gitu ya. Nah kalau memang itu jadi masalah juga, saya berusaha setelah menulis tadi ya, kekuatan yang positif gitu ya, sesuatu yang negatif, ditulis semuanya. Saya biasanya renungkan ya. Kalau saya tidak bisa ketemu jalan keluar dari apa yang saya tulis itu, saya mengucap syukur di sekeliling kita kan pasti ada teman, pasti ada orang tua, pasti ada kakak rohani ya, CGL, ada pemimpin rohani. Nah biasanya saya lakukan, saya bawa aja ke mereka. Saya mikirin ini nih tentang masa depan saya. Dan saya ada kekhawatiran ini. Nah karena udah ditulis gitu ya, saya bisa ceritanya nggak berdasarkan flow, tapi ya udah berdasarkan apa yang saya tulis. Menurut kakak gimana? Menurut pastor bagaimana? Menurut mama bagaimana? Menurut papa bagaimana? Atau teman gitu ya, menurut lu gimana gitu ya. Nah banyak dari kita bisa ketemu jawaban kalau kita mau konsultasi atau cerita sharing ya, curhat. Tapi bukan hanya sekedar curhat untuk bisa perasaan kita lega gitu ya. Tapi curhatannya itu adalah untuk bisa benar-benar menemukan solusi yang tepat buat itu. Nah ketika udah dengerin mereka, nah kan ini kan ada catatannya. Dicoret aja yang nggak perlu. Nah ini saya nggak perlu khawatir, coret. Ya di sini saya perlu berharap hal yang ini lingkari. Ya, mungkin ada strategi yang ingin dijalankan, ya tulis aja, ditulis lagi, dievaluasi lagi apa yang menjadi kekhawatiran kita, ketakutan kita gitu ya. Dan repeat that process. Repeat that process every time, setiap kali kita mungkin galau, setiap kali kita mungkin takut, ya itu setiap kali kita, waduh ini ada sesuatu yang mungkin saya khawatirkan. Oh ya, sebelum ini ya, sebelum proses ini terjadi juga, saya punya disiplin. Disiplin saya itu saya kasih nama prinsipnya alarm bell principle. Jadi ketika ada sesuatu yang saya tahu nih overthinking gitu ya, itu kayak alarm itu bunyi, kring gitu ya, itu tanda bahaya gitu ya. Tanda bahaya. Jadi saya juga harus mengenali diri saya. Ketika ini terjadi, saya membunyikan alarm bell itu sendiri. Jadi ketika tahu ini bahaya nih, saya pencet aja tombol alarm ini gitu ya. Jadi saya pencet, saya bunyi. Artinya ketika alarm bell itu berbunyi, saya kayak nyalain alarm gitu ya. Saya harus bangun dan menekan supaya alarm bell ini mati gitu ya. Nah, untuk menekan mati itu tadi, proses tadi itu ya. Tulis lagi, konsultasi sama teman gitu ya. Atau orang tua atau pemimpin rohani. Eliminasi semua hal-hal yang nggak perlu saya lakukan. Highlight hal-hal yang penting saya lakukan. And repeat that process gitu ya. Kadang bisa berhasil, kadang gagal. Tapi kan hidup ini proses. Proses untuk kita semakin hari semakin baik. Jadi jangan baper juga, jangan overthinking juga kalau hari ini masih gagal gitu loh, hari ini masih nggak bisa, aduh kok nggak bisa gitu ya, it's okay gitu ya. Nah itu yang saya lakukan sih biasanya. Tuh dengerin, wow, jangan marah-marah doang. Alarmnya dipencet tuh biar nggak marah-marah terus. Iya. Tapi bener sih, masalah yang tadi nulis, terus alarm bell principle tadi baru belajar hari ini sama Pastor Mil juga. Cuma gini Pastor, mau tanya juga, sebenarnya tuh apa sih dampaknya overthinking ini? Ya, dampak dari overthinking gitu ya. Saya pikirkan, yang pertama gitu ya, overthinking itu membuat sesuatu yang sebenarnya positif itu jadi negatif. Itu dampaknya. Oke. Jadi sebenarnya sesuatu ini bisa berguna buat kehidupan kita gitu ya. Tapi karena kita overthinking about it gitu ya. Jadi sehingga yang positif dipikir-pikirin ya kan tadi kan
dialog ini berkecamuk gitu di pikiran kita, dari yang positif bisa jadi negatif. Terus apalagi, kadang-kadang proses yang tadinya cepat, itu bisa jadi lambat. Ya, jadi memperlambat proses yang sebenarnya harusnya cepat gitu ya. Kita sebenarnya harus bisa buat keputusan hari ini gitu ya. Tapi karena terlalu banyak mikir gitu ya, keputusannya ini terlambat sehingga nggak bisa dapat maksimal dalam kehidupan kita. Overthinking juga kadang mengecilkan kesempatan yang besar. Saya ngucap syukur, saya nggak terlalu mikir gitu ya. Dulu mikir nih kalau nyicil rumah tadi ya, waktu masih nyicil rumah gimana bayarnya gitu ya. Tapi puji Tuhan waktu itu saya ambil keputusan, udahlah pokoknya saya ambil sekarang sehingga saya bisa punya rumah hari itu. Kenapa? Karena waktu itu di Jakarta lagi ada kerusuhan tahun 98, di mana harga rumah tuh turun semua gitu ya. Kalau saya mikir terlalu banyak, nih gimana bayarnya, bukan berarti nggak mikir gitu ya. Tapi kalau if I overthink about it gitu ya, saya yang malah nggak dapat rumah. Dan hari itu saya ngucap syukur, saya ambil sehingga kesempatan itu saya bisa dapatkan. Apalagi ya dampak dari overthinking. Overthinking itu kadang-kadang ini mempersulit proses yang mudah. Sebenarnya gampang, sebenarnya simple. Saya kan hari ini melayani di GMS ini sebagai sekum, sebagai general secretary. Saya lagi banyak melihat bersama Miss Mac juga gitu ya. Pastor Mac, kalau panggilnya Miss Mac gitu ya. Pastor Mac juga. Kita lagi ngeliatin semua proses kerja. Kita sedang melihat semua efektivitas dari setiap departemen yang ada gitu ya. Dan kita bisa melihat bahwa ada proses yang bisa dipermudah. Tapi karena kita terlalu overthinking gitu ya, yang mudah tadi jadi ribet. Nah kalau di sini teman-teman kalau lihat sesuatu dalam hidupmu yang sebenarnya mudah banget tapi ribet, itu tandanya lagi overthinking gitu ya. Dampaknya gitu. Mempersulit proses yang mudah. Jadi kurang lebih begitu deh yang saya bisa jelaskan ya buat teman-teman hari ini. Kalau dilihat overthinking itu kan banyak yang merugikannya kan gue ya. Yeah. Daripada yang positifnya gitu. Nah, apakah overthinking ini bisa disembuhkan gue? Tadi saya bilang kalau trauma ya harus disembuhkan. Tapi kalau itu bagian dari karakter kita, di mana Tuhan menciptakan itu menjadi bagian, jangan my term mungkin dialihkan, dijadikan sesuatu yang positif, dijadikan superpower. That's my superpower. My overthinking is my superpower sekarang hari ini gitu ya. Karena saya memikirkan yang orang lain belum mikir gitu, saya udah mikir duluan gitu ya. Saya udah lihat itu duluan dan saya sudah mempersiapkan itu duluan gitu. Jadi kadang-kadang kalau hari ini kita ngelihat departemen atau apa gitu ya, saya lihat aku udah lihat itu dari kapan gitu ya. Jadi waktu awal kayak 20, 30, 300 gitu ya, saya bilang sama Ko Philip, the first waktu saya hadir pertama kali datang ke Surabaya, lihat gereja bisa multiplikasi, apa yang harus saya udah lihat itu 10-11 tahun yang lalu, apa yang harus dilakukan, proses segala macam yang bisa dikerjakan sama-sama gitu ya. Jadikan itu superpower, menjadikan sesuatu yang positif di dalam kehidupan kita. Nah tapi tadi untuk mengubah dari yang negatif jadi positif bukanlah sesuatu yang mudah. Kita perlu tentunya kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Kurang lebih begitu. Oke Pastor, semakin seru ya. Nah kalau tadi kan Pastor sempat bilang ditulis terus bikin scripted gitu dan lain sebagainya tadi itu. Sekarang gimana caranya menyortir mungkin supaya nggak segala sesuatu dipikirin ditulis, kayak gitu. Dicatat. Ditulis, dicatat. Soalnya kan kalau semuanya ditulis bisa jadi satu buku nanti. Nggak apa-apa sih kalau saya documented, kalau hal-hal yang kayak gitu ya saya tulis, saya banyak kertas gitu ya, banyak
tergantung ya cara orang berpikir. Saya orangnya masih manual. Jadi I have books, kalau teman-teman tahu tulis Instagram gitu ya, saya juga tulisnya pakai buku, di kertas segala macam ditulis gitu ya. Justru dengan adanya record ini, data ini, kita tuh bisa belajar dari kesalahan kita, atau kita juga bisa belajar dari keberhasilan kita. Nggak apa-apa sih, jadi banyak nggak apa-apa. Saya nggak simpan semua kok, kalau udah selesai ya udah buang gitu ya. Tapi make sure saya memastikan bahwa saya itu bertumbuh dari hal-hal yang negatif. Dari hal-hal yang gak enak di dalam kehidupan saya. Pelajaran apa yang saya bisa dapat dari ini. Sehingga saya gak 2 kali melakukan hal yang sama. Itu gitu ya. Jadi proses bertumbuh itu juga penting sih. Jadi gak apa-apa kok kalau kita record. Saya sebenarnya sebelum pindahan, catatan kuliah saya sebenarnya saya masih punya ya, catatan kuliah yang nggak kepake juga sih sebenarnya gitu ya. But I record it. Saya kadang-kadang saya buka, saya lihat catatan khotbah waktu saya cell group pertama kali di tahun 1992. Saya baru buang itu tahun kemarin. Wow. Karena rumahnya udah nggak muat gitu ya. Jadi I still have that notes gitu ya. Di situ saya baca, saya lihat lagi kebaikan Tuhan. Terus saya lihat, oh saya bertumbuh nih, yang ini dulu saya dengar di CG, tapi hari ini sudah saya lakukan dan saya sudah menjadi seperti apa yang dikatakan itu. Jadi itu bagus juga sih buat kita memprosesnya gitu. Karena tadi it helps me, sangat membantu saya kalau saya bisa menulis ketakutan, kekhawatiran, hal-hal yang kita lihat dan doa gitu ya. Nah, banyak yang saya temukan juga, banyak kekhawatiran yang saya tulis itu tidak terjadi. Banyak ketakutan, kekhawatiran, kegalauan, apapun itu juga itu ya yang saya khawatirkan hari itu nggak terjadi gitu ya. Malah ya jadi kadang-kadang ya itu kita terlalu meng-highlight, kasih kaca pembesar ke masalah, kasih kaca pembesar ke hal yang negatif, sehingga yang tadi negatif jadi semakin besar negatifnya, tapi kita mengecilkan hal-hal yang positif. Seharusnya kan kebalikan, seharusnya kita meng-highlight janji firman Tuhan, sesuatu yang positif di dalam kehidupan kita, sehingga ketika kita lihat itu, kita juga bisa bertumbuh dan belajar dari hal itu. Kurang lebih demikian. Berarti catatan-catatan yang positif zaman dulu itu penting juga ya? Penting. Berkat apa yang kita bisa dapat. Betul. Ya, pertumbuhan yang kita alami juga. Waktu itu juga sempat baca catatan kuliah waktu saya kuliah dulu, Pas dibuka, lah kok kosong semua. Ternyata dulu nggak pernah nyatet. Nggak pernah nyatet. Kosong. Gitu ya. Nah kok, apakah boleh kalau misalnya secara pandangan Kristen gitu ya, kita tuh berkonsultasi dengan psikolog ketika kita mengalami overthinking atau problem di dalam diri kita gitu kok? Tentu aja boleh ya, kayak orang sakit flu, batuk, kan kita perlu ke dokter, untuk dokter kasih kita obat ya, untuk bisa itu. Jadi hal-hal bukan hanya kita attack secara kerohanian, karena manusia kan terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh gitu ya. Jadi kalau memang kita doakan, tentunya kita percaya kuasa Tuhan bisa mengubah kita semua gitu ya. Tapi kadang-kadang setelah kita didoakan, misalnya kita sakit flu gitu ya, ya kadang-kadang minum Panadol juga baik gitu loh. Jadi, tapi ya kesembuhan tetap datang dari Tuhan gitu. Saya rasa sih boleh aja. Tapi ya tadi kalau bisa datang ke psikolog yang Kristen juga, sehingga kita ini punya fondasi yang sama, nilai-nilai yang sama. Okay. Kayaknya habis ini aku perlu ke psikolog ya. Betul banget. Tapi nggak usah, aku mau tanyakan hal ini juga. Nah kok, tadi kan seperti teman-temanku nih kan, dia ini kan overthinking banget. Nah kita sebagai kakak rohani atau teman rohani, saudara rohani, gimana sih kok cara yang tepat untuk kita menangani teman kita yang mengalami overthinking ini? Oke, itu jadi ceritanya kamu nih punya teman kayak dia nih ya, yang baperan, yang mikirnya yang aneh-aneh dan sekalipun kita negatif. Udah colok dari teman, tapi kita tetap teman aja. Mungkin yang pertama ya, kalau kita punya teman yang mungkin ngalamin pergumulan dalam hal ini, ya kita pertama harus mengerti keadaan mereka. Mengerti keadaan mereka dan menerima mereka apa adanya. Ya, mereka mengasihi mereka, mencintai mereka. Kadang-kadang kita harus
bukan kadang-kadang, seringkali mereka itu juga cannot control himself gitu, atau herself gitu ya. Tidak bisa ngontrol dirinya sendiri ya, itu part of yang Tuhan kasih di dalam kehidupannya. Nah, tapi pemulihan pasti bisa terjadi. Jadi kalau saya sarankan kalau teman-teman punya satu yang kayak gini jangan dijauhin gitu ya. Jangan malah sengaja, biar dia kesel kita posting Instagram banyakan gitu ya. Biar tambah kesel, biar tambah. Tapi ya mengerti keadaan mereka, mengasihi mereka. Nah yang kedua mungkin yang bisa diusahakan bukan hanya mengasihi dan mencintai mereka, bukan hanya mengerti mereka. Kalau bisa kita bisa ajak mereka bicara dengan personal level gitu ya. Karena percakapan yang seperti ini tidak bisa hanya di dalam level persahabatan biasa, pertemanan biasa. Jadi di sini kita juga di-challenge untuk jadi orang yang membangun persahabatan itu dalam level yang lebih tinggi. Nah, ajak mereka bicara secara pribadi supaya mereka bisa mengerti bahwa mereka ini punya kendala, punya tantangan. Mereka punya sesuatu yang harus dirubah gitu ya. Nah ini juga butuh kesabaran. Nah tapi kalau dasarnya, fondasinya kasih untuk bisa mengasihi mereka. Walaupun mereka nggak berubah, tapi kita tetap bisa mengasihinya. Jadi action ini bisa, tindakan untuk bisa membuat mereka sadar. Itu menjadi sesuatu yang kerelaan hati. Ya, sesuatu yang natural terjadi di dalam persahabatannya ini gitu ya. Nah, ini penting banget gitu ya. Supaya mereka ini paling enggak nih ya, sadar bahwa mereka perlu berubah. Karena orang yang sadar mau berubah, itu yang bisa berubah. Betul. Tapi kalau orang yang enggak sadar bahwa mereka itu butuh perubahan, mereka itu butuh sesuatu yang baru, mau dikasih tahu apapun mereka nggak bakalan bisa berubah. So approach mereka, bangun persahabatan dengan mereka, sehingga mereka itu mulai menyadari perubahan diperlukan dalam kehidupan mereka. Nah yang ketiga, setelah mereka sadar, bantu mereka dalam proses itu. Nah proses itu mungkin juga tadi, kamu mikirin apa sih? Coba tulis dong. Nah, kalian bisa lihat lagi apa yang mereka tulis. Ini kamu khawatir terlalu banyak nih, gini gitu ya. Atau kenalkan dengan orang yang mungkin jauh lebih dewasa, ya, dewasa rohani, pemikirannya, wawasannya lebih luas, sehingga juga bisa menjelaskan kepada teman kamu ini bahwa sebenarnya yang kayak gini-gini itu nggak perlu kamu takutkan atau pikirkan terlalu banyak. Jadi mungkin itu sih yang saya sarankan. Wah, luar biasa sekali ya, Bob. Kita belajar banyak hari Banyak ini, Bob. banget. Tapi, Bob, sepertinya Komil ini ingin menyampaikan lebih banyak lagi, Bob. Ingin sharing lebih banyak lagi ke teman-teman Army of God kita, Bob. Benar. Gimana kalau misalnya kita kasih kesempatan buat Komil berbicara lebih hati ke hati lagi dengan mereka. Tapi sebelum Boleh, itu, kita kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa untuk Komil. Silakan, Bob. Silakan, Bob. Thank you banget. Thank you, Thank you semuanya. Thank you, Army of God. Thank you semuanya. Oke. Anda diberkati dengan talk show hari ini, yang diberkati, beri tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Amin. Saya hanya ingin bagikan 3 poin hari ini untuk bisa mau wrap up, merangkumkan apa yang kita tadi bicarakan. Berapa banyak di sini yang sebelum saya sharing gitu ya, berapa banyak di sini ngaku aja di sini kadang-kadang suka overthinking, lambaikan tangan Anda. Wah banyak juga ya. Berarti Anda sama kayak saya gitu ya. Tapi banyak dari kita ketika kita overthinking, tadi kan Komil katakan, nggak perlu kita khawatir, nggak perlu kita takut. Hari ini mungkin overthinking kita, cara kita mungkin berpikir dengan yang berlebih-lebihan itu membuat kita tadi memperlambat, mungkin dapat kekecewaan, mungkin membuat kita takut, membuat kita mungkin ada perasaan gimana gitu ya. Hal-hal yang negatif tentunya dalam kehidupan kita. Tapi saya percaya Tuhan mendesain kita itu sempurna. Yang percaya katakan amin. Kita buka sama-sama Mazmur pasal 139 ayat 13 sampai 18. Di situ dikatakan, yang udah dapat katakan amin. Amin. Belum ya?
Mazmur 139, nah itu ada di depan. Ya, kita baca ya. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Ya. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu, dan ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah, matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satupun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama dengan engkau. Poin pertama yang kami ingin sampaikan kepada teman-teman semua hari ini, Augers. You are not a mistake. Katakan ke kiri, ke kanan, ke belakang. You are not a mistake gitu ya. Anda ini bukan kesalahan. Tidak ada salah desain ketika Tuhan mendesain kita semua hari ini. Kalau hari ini ada kekhawatiran, ada kekecewaan, ada ketakutan di dalam hati Anda, pikiran Anda, mungkin baperan, mungkin overthinking tadi, you are not a mistake. Anda ini bukan kesalahan. Tuhan sendiri yang membentuk kita semua. Yang percaya katakan amin. Tuhan bukan hanya di situ dikatakan dikatakan ini, kejadianku dahsyat dan ajaib. Jadi hari ini kalau Anda takut, Anda kecewa, kalau Anda overthinking, klaim firman Tuhan ini menjadi bagian di dalam kehidupan Anda. Katakan, saya ini bukan kesalahan. Aku ini adalah orang yang dahsyat. Aku ini adalah keajaiban yang Tuhan berikan di dalam kehidupanku. Yang percaya katakan amin. Jadi saya percaya dengan segenap hati bahwa ketika Tuhan mendesain kita untuk overthinking, tidak ada yang kebetulan. Semuanya itu dahsyat dan ajaib. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ketika Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Dikatakan di situ, tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika kita masih ada di dalam kandungan ibu kita, Tuhan itu maha tahu, Tuhan itu mengerti, Tuhan tahu rencana yang luar biasa di dalam kehidupan kita semua. Dikatakan tadi di ayat berikutnya, matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis. Sebagian tertulis? Enggak ya, dikatakan semuanya tertulis. Dan rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Rancangan yang penuh dengan berkat-berkat yang melimpah di dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Jadi hari ini, kalau Anda mungkin berkata, saya ini kok banyak kekecewaan, banyak takutnya, banyak khawatirnya. Katakan pada dirimu sendiri, Roh Kudus ada di sini. You are not a mistake. Anda ini bukan kesalahan. Tidak ada yang salah. Tidak ada desain yang salah dalam kehidupanmu. Tuhan begitu baik dan Tuhan sedang merencanakan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita semua. Seperti saya katakan tadi, all the negative things. Semua yang mungkin tadinya energi yang negatif. Semua pemikiran yang penuh dengan hal-hal yang sampah. Tapi kalau kita serahkan ke dalam tangan Tuhan, Tuhan bisa pakai menjadi sebuah superpower kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Itu yang saya alami. Saya anak muda yang banyak banget takutnya, banyak banget khawatirnya, banyak banget pemikirannya. I'm a very complex person gitu ya. Jadi banyak banget kalau lagi duduk gitu ya, mikirnya kemana-mana gitu ya. Dan kadang-kadang kalau waktu dulu masih belum bertobat, pikirannya itu selalu yang negatif, selalu yang curiga, selalu yang udahlah. Nah makanya dulu saya punya teman gak terlalu banyak karena saya suka sendirian aja gitu ya. Karena kalau temenan sama si ini saya khawatir dia mengecewakan saya. Saya temenan sama di sini saya takut dia nanti tusuk saya dari belakang. Banyak hal-hal yang saya ingin lakukan dalam kehidupan saya nggak bisa berhasil karena apa? Karena terlalu banyak pikir. Bukan berarti saya nggak mikir sekarang gitu ya. Tapi hari ini ketika Tuhan
mengerti rancangan Tuhan, saya tahu Tuhan itu baik dan Tuhan desain saya dengan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Amin. Yang kedua, tadi yang pertama adalah tahu bahwa kita ini bukan desain yang salah. Kita ini bukan kesalahan. Yang kedua, apa yang kita harus lakukan setelah kita tahu di dalam diri kita ini bukan orang yang diciptakan dengan desain yang salah. Roma pasal 12 ayat 2 sampai 3 berkata begini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah, katakan sama-sama saya, berubahlah. Berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepadamu masing-masing. Amin. Firman Tuhan berkata, jangan kita ini menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau dunia berkata, emang lu overthinking, udah dah masa depan lu suram, masa depan lu gak bisa jadi apa-apa. Jangan terima itu. Jangan terima cap yang dunia berikan di dalam kehidupanmu. Dan kalau Anda hari ini merasa kalah, jangan merasa kalah. You are not a mistake. Nah, tapi apa yang harus kita lakukan adalah renewing our mind. Memperbaharui semua budi, akal budi. Kalau firman Tuhan di dalam terjemahan Alkitab New Living Translation dikatakan gini. Don't copy the behavior and customs of this world, but let God, biarkan Tuhan, let God. Nah, tadi di sini kan kurang komplit ya. Tetapi berubahlah. Tapi kalau terjemahan dalam New Living Testament dikatakan gini, let God, biar Tuhan, let God transform you into a new person by changing the way you think. Amin. Apa yang kita harus lakukan kalau kita ingin gak overthinking? Yaitu gampang, mengubah cara kita berpikir, mengubah budi kita kalau bahasa Indonesianya. Dengan apa caranya? Tentu saja dengan memeditasi semua firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika Anda datang ke tempat ini, Anda dengar firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini jangan hanya Anda dengarkan. Dan jangan hanya juga dicatat aja. Itu didengarkan udah bagus, dicatat udah bagus. Tapi harus diapakan? Dilakukan. Katakan kiri kanan, firman Tuhan itu harus dilakukan. Ya, firman Tuhan harus dilakukan. Dan ketika firman Tuhan itu dilakukan di dalam kehidupan kita, itulah yang mengubah all our behavior. Semua perilaku kita, semua cara kita berpikir. Ketika kita melakukannya, mungkin gak 100% kita bisa lakukan hari ini. Tapi sedikit itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Yang percaya katakan amin. Jadi untuk bisa melakukan firman Tuhan, gak usah kita, aduh saya belum bisa baca Alkitab 10 pasal setiap hari. Ngapain baca 10 pasal setiap hari? Kalau hari ini kamu baca 1 ayat pun juga enggak. Lebih baik kita baca 1 ayat setiap hari. Dan besoknya kita tambah 1 ayat, ya puji Tuhan, 2 ayat. Di handphone saya itu ada verse of the day. Jadi setiap pagi saya pasti baca verse of the day. Dan saya ambil lebih advance lagi gitu ya. Dari verse of the day, dari ayat hari ini, saya bikin renungan. Jadi kalau teman-teman follow Instagram Komil gitu ya. Komil dapat dari mana sih ayatnya? Ya itu dari verse of the day yang muncul setiap hari di handphone saya. Dan lalu saya baca, saya renungkan, saya baca, saya renungkan, saya baca, saya renungkan. Saya pikirkan aplikasinya dalam kehidupan saya seperti apa. Saya pikirkan aplikasinya buat kehidupan jemaat itu seperti apa. Terakhir kalau lagi Valentine saya perhatikan aplikasinya untuk jomblo seperti apa. Nah itu biasanya. Saya merenungkan firman Tuhan. Dan itu yang mengubah cara kita berpikir. Melakukan firman Tuhan, nggak usah gimana banget gitu ya. Tapi ketika kita lakukan step by step,
sedikit demi sedikit, satu langkah demi satu langkah, kita akan menjadi orang yang berubah, tidak sama dengan dunia, tapi serupa dengan firman Tuhan. Amin. Dikatakan di firman Tuhan, jangan kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Ya, do not overthink about yourself. Jangan mikir terlalu tinggi tentang diri kamu, jangan mikir terlalu banyak tentang hal-hal yang mungkin membuat kamu khawatir dan kamu takut. Tapi di situ katakan, pikirkan sesuai dengan ukuran iman. Hari ini kalau kita mau bertumbuh dewasa, iman kita juga harus makin hari semakin bertumbuh. Dan biar aja langkah sesuai dengan pertumbuhan iman kita. Kalau kamu mau cepat, kamu mau lebih cepat dewasa, imanmu juga harus lebih cepat bertumbuh. Gimana mau bertumbuh? Baca firman Tuhan, lakukan. Baca firman Tuhan, lakukan. Amin. Simple proses sebenarnya. Gimana sih cara badannya itu bisa tinggi? Gampang, makan aja. Makan makanan yang bergizi. Otomatis tinggi. Nggak usah pakai pikir-pikir. Nggak usah pikir kompleks-kompleks. Makan aja makanan yang bergizi, yang sesuai dengan pertumbuhanmu, pertumbuhan umurmu, kamu pasti akan jadi tinggi besar. As simple as that. Kalau kita ingin bertumbuh dewasa, sesuai dengan ukuran iman kita, ya makan sesuai dengan umur. Berapa lama kamu ini jadi orang Kristen? Semakin banyak makanan, nutrisi yang kau makan dalam kehidupanmu, imanmu akan bertumbuh bersama-sama. Pikiran bisa berubah kalau firman Tuhan masuk bukan hanya di pikiran kita, tapi masuk ke hati kita dan dilakukan setiap hari di dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. So, point number 1, you are not a mistake. Anda ini bukan kesalahan. Tuhan desain Anda sempurna, dari lahir sempurna, dari engkau belum lahir sempurna. Masa depanmu luar biasa, ditata Tuhan, disiapkan Tuhan yang terbaik. Dan kalau hari ini Anda bergumul, jangan khawatir. Tuhan menyiapkan jalan keluar, baca firman, renew your mind. Perbaharui setiap langkah, setiap pikiran yang kau pikirkan di dalam kehidupanmu. Yang terakhir, poin terakhir. Pengkhotbah pasal 4 ayat 6. Bunyinya begini. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Ini ayat favorit saya. Ini ayat favorit orang yang overthinking. Karena saya overthinking, ya ini ayat favoritnya saya. Karena seringkali kalau ada kejadian, saya nggak tenang. Kalau ada sesuatu yang terjadi, saya khawatir. Kalau ada hal yang sedikit aja nggak sesuai dengan cara saya berpikir, ketakutan bisa muncul. Banyak banget hal-hal yang saya harus pikirkan gitu ya. Dan ketika saya baca ayat ini gitu ya, benar juga gitu ya. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jadi payah menjaring angin. Biasanya ketika khawatir itu men-trigger sebuah action, sebuah tindakan yang terburu-buru, yang tidak dipikirkan, yang illogical, yang emosional aja. Kita marah kek atau kecewa kek gitu ya. Cuma gitu aja, tapi solusinya nggak ada biasanya. Setelah tindakan itu kita lakukan, kita nyesel. Berapa banyak yang suka nyesel, melakukan sesuatu, aduh nyesel ya aku ngomong kayak gitu, nyesel ya aku bertindak demikian. Pernah nggak? Sering ya, biasanya orang yang overthinking tuh sering gitu. Nah kalau ada kejadian yang mungkin hari ini men-trigger kita, sebuah peristiwa atau apapun itu juga, what should you do? Apa yang harus Anda lakukan? Duduk diam, tenang. Tadi saya katakan ketika lagi ada, waduh ini begini, alarm bell saya pasti bunyi. Dan itu dilatih. Karena dulu saya nggak ngerti. Tapi ada teman yang bilang, lu jangan begitu. Makin lama saya makin bisa mengenali bahwa ini overthinking. Dan ketika overthinking saya pencet tuh alarm bell, gitu ya.
Bukan untuk panik, tapi untuk saya duduk, diam, doa, nulis. Itu yang saya lakukan. Masuk ke hadirat Tuhan. Dan mulai mencari ketenangan di dalam hadirat Tuhan terlebih dahulu. Dan ketika saya mulai tenang, saya mulai menyembah Dia, saya mulai nulis. Di situ tindakan saya berubah dari reaksi menjadi respon yang benar. Reaksi itu kadang-kadang gak dipikirkan, spontan aja keluar gitu ya. Kadang-kadang banyak yang disesalkan. Tapi respon itu berdasarkan analisa yang logikal, plus hembusan dan tuntunan suara Roh Kudus, sehingga langkah ke depan menjadi lebih bijaksana. Amin. Ke depan kesalahannya masih ada nggak? Ya tentu masih ada, namanya juga masih manusia. Pikiran masih terbatas, kedewasaan belum sempurna, tapi udah jauh lebih berkurang. Hari ini, kalau engkau overthinking, biarkan alarm itu bunyi. Dan kalau teman-teman di sekitarmu mengingatkanmu, kamu jangan overthinking, jadikan itu alarm. Karena hari ini alarm di dalam tubuhmu, di dalam hidupmu, di dalam pemikiranmu belum otomatis. Ngerti ya? Lama-lama nanti jadi otomatis. Karena mulai mengenali pattern, pola yang ada di dalam kehidupan Anda semua. Nah, ketika alarm bunyi, jangan cepet-cepet, jangan buru-buru, jangan langsung ngerjakan, harusnya gini, gemes. Masuk aja ke hadirat Tuhan. Kadang hanya 5 menit, tapi 5 menit yang tidak disesali. Daripada buru-buru 5 menit, setelah itu nyeselnya rada lama. Ada penyesalan yang lama banget. Ada kesalahan yang dibuat fatal banget. Sampai bayar harganya jauh lebih mahal daripada tantangannya yang kita hadapi. Paham ya teman-teman? So, ketika kita ini khawatir, masuk hadirat Tuhan, pray, sembah. In my case, dalam kasusnya Komil, I write, saya tulis. Tulisnya ngawur, apa aja. Tambah tulisan saya jelek, waduh ngawur pol. Tulis aja apa yang ada di hati. Apa yang ada di pikiran. Saya tulis aja dah. Supaya tercurah gitu loh. Kalau ada pasangan, curhat sama pasangannya. Tapi for me, I write. Ya ada share juga gitu ya. Tapi share-nya biasanya kalau sudah tenang. Karena istri saya lebih panikan mungkin dari saya ya. Jadi kalau saya share, dia lebih panik, saya juga panik, saya panik lah, tambah panik gitu ya kan. So, biasanya saya tunduk. Tenang dulu, tulis, dan ketika ada solusi yang saya harus lakukan, saya lakukan. Ada sesuatu yang membingungkan, saya tanya sama orang. Baik itu pemimpin, baik itu teman. Tuhan kasih kita connect group. Tuhan kasih kita rekan kerja. Kalau buat yang bekerja. Tuhan kasih kita banyak pemimpin rohani. Kalau ada pelayanan, ada teman pelayanan. Dan semuanya itu available. Menjadi malaikat-malaikatnya Tuhan. Untuk bisa berbicara dalam kehidupan kita. Amin. So you are not a mistake. Anda ini bukan kesalahan. Tuhan desain sempurna. Yang kedua, kalau Anda merasa Anda overthinking, it's okay. Renew your mind.
Masuk hadirat Tuhan lebih lagi. Baca firman-Nya. Perbaharui pikiranmu, cara kamu berpikir. Biar Tuhan yang mentransformasikan pemikiranmu. Dan kalau hari ini sedang bergumul, chill. God is in control. Saya punya prinsip, kalau sesuatu di luar kendali saya, jangan itu dulu. Kalau sesuatu bisa saya kendalikan, why I have to worry? If everything is under control, bahasa Inggris lebih asik ya. If everything is under control, why worry? Everything is under control. If everything is out of my control, why worry? It's out of my control juga. Saya nggak bisa kendalikan juga. Ngapain kita khawatir? Ketika segala sesuatu kita nggak bisa kendalikan, I know, I need God. Saya butuh Tuhan, karena hanya Dia yang bisa mengendalikannya dalam kehidupan saya. Amin. Hari ini biar kekecewaan, ketakutan, hal-hal yang negatif keluar semua dari hati kita, dari pikiran kita. Kita serahkan pikiran kita kepada Kristus untuk bisa mentransformasinya dengan kebenaran firman Tuhan yang kita lakukan setiap hari dalam kehidupan kita. Kita berserah datang dengan tenang di hadirat Tuhan karena tahu rancangannya penuh dengan damai sejahtera dalam kehidupan kita. God is the way. Tuhan tuh jalan. Tuhan bisa kasih jalan keluar dari setiap masalah dan pergumulan kita. Amin.